وعلى آله وصحبه عدد درجات الفاضل أما بعد. Hadratul mukarramun, para ahli, para ulama, para asatidz, para asatidah, para sepuh, hadirin hadirat, insyaallah kesemuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan istiqomah kita di dalam pembacaan ratib dan taklim, yang mana kita melanjutkan daripada kajian kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, masih membahas tentang bab sholat Jum'ah. Yang kemarin terakhir kita membahas tentang syarat-syarat sholat Jum'ah, antara lain adalah 2 khutbah. Kemudian masuk ke bab berikutnya, yaitu wa arkanuhuma hamdulillahi ta'ala wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bittaqwa wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma wa du'a lil mu'minina fil akhir. Masuk di dalam bab tentang rukun-rukun 2 khutbah. Nah, sudah kita bahas kalau syarat itu dilakukan sebelum melakukan perbuatan atau amal tersebut, tapi kalau rukun atau fardu ini dilakukan bersamaan dengan amal atau perbuatan tersebut. Contoh, syarat wudu, berarti syarat tersebut dipenuhi sebelum orang itu melakukan wudu. Tapi kalau fardu wudu, fardu-fardunya wudu, berarti dilakukan bersamaan wudu itu. Begitu juga dengan syaratnya khutbah, berarti sebelum khutbah. Kalau kita bahas tentang rukun atau fardunya khutbah, maka dilakukan ketika khutbah itu berlanjut atau berlangsung. Apa saja daripada rukun-rukunnya 2 khutbah? Dikatakan ada 5 rukun-rukun 2 khutbah. Yang pertama, hamdulillahi ta'ala, yaitu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun pertama. Ketika seseorang menjadi khatib, maka harus mengucapkan alhamdulillah. Boleh dengan lafaz-lafaz yang lain seperti alhamdulillahirabbil alamin, atau dengan lafaz innal hamdalillah, boleh. Ya, dengan syarat ada 2 lafaz, yaitu lafaz hamdu dan lafaz lillah. Ada lafaz hamdu dan lillah, yang artinya pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib bagi seorang khatib membaca alhamdulillah. Misalkan ada khatib tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak sah khutbahnya. Kalau khutbahnya tidak sah, maka otomatis sholat Jumatnya tidak sah. Nah, ini rukun pertama, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga dengan keseharian kita. Kita dianjurkan untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Kita diberikan pujian oleh Allah, sebisa mungkin kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena dengan pujian ini, dengan syukur kepada Allah, Allah janjikan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmat kata Allah, la azidannakum, aku akan tambah nikmat tersebut. Kita diberi nikmat oleh Allah, misalkan rumah tangga. Rumah tangga kita ini adalah idaman atau cita-cita daripada orang yang belum berumah tangga. Kita punya istri, kita punya suami, ini idaman daripada orang-orang yang belum punya pasangan. Maka kita syukuri, alhamdulillah Allah, Kau anugerahkan kepada kami istri, Kau anugerahkan kepada kami suami, Kau anugerahkan kepada kami anak yang banyak. Itu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga nikmat rumah yang diberikan oleh Allah, kita syukuri, alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat berupa rumah. Betapa banyak orang zaman sekarang
hidupnya itu di bawah jembatan, tidak mempunyai rumah, kadang kontrak sana sini pindah-pindah. Nah, kita yang diberi nikmat oleh Allah berupa rumah, maka kita bersyukur. Ya, ketika seseorang itu bersyukur, maka akan bertambah nikmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang zaman sekarang tidak bersyukur. Kalau dia tidak bersyukur, bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau kufur, tidak mensyukuri nikmat yang diberikan aku, kata Allah, maka akan diberi azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak dalam rumah tangga seseorang tidak bersyukur atas pasangannya, maka apa? Akan diberi azab oleh Allah. Dengan apa? Kehancuran rumah tangga tersebut. Misalkan kita punya pasangan manusiawi, kalau kita punya pasangan banyak kekurangan, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini kecuali Rasulullah SAW. Ya, kita punya istri ada kekurangan, itu memang manusiawi. Tugas kita adalah melengkapi, menyempurnakan daripada kekurangan tersebut. Ya, misalkan kita punya istri, kemudian ada kekurangan, ya kita bagaimana caranya menyempurnakan kekurangan istri tersebut. Begitu juga suami. Nah, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada. Maka setiap kekurangan pasangan kita berusaha menyempurnakan, melengkapi dengan kelebihan kita. Ya, itu adalah tujuan rumah tangga. Maka ketika seseorang itu saling menyadari, karena kita ini berpasangan dengan manusia yang mana dikatakan al-insan mahalul khata' wa nisyan, banyak salah, banyak lupa, maka kita sadar, oh, kita berpasangan dengan manusia yang mana banyak salah, banyak lupa. Maka kita sadar ketika kita misalkan dalam rumah tangga ada pertengkaran, maka jangan sampai pertengkaran tersebut membuat hancur rumah tangga kita. Karena banyak daripada rumah tangga akhir zaman ini rapuh. Karena apa? Karena tadi kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan mereka banding-bandingkan. Ya, oh, kalau suami sebelah seperti ini, istri sebelah seperti ini, kok kamu nggak bisa? Nah, ini membanding-bandingkan. Nah, maka kita tidak boleh membanding-bandingkan daripada pasangan kita. Misalkan ada kekurangan, kita harus menyempurnakan kekurangan tersebut. Itu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pekerjaan kita syukuri. Karena banyak zaman sekarang kita lihat di media sosial, banyak dari ribuan orang PHK, ribuan daripada pegawai yang di PHK. Maka kita bersyukur dengan pekerjaan kita syukuri. Dengan apa? Kita ucapkan alhamdulillah. Selain itu kita mensyukuri pekerjaan kita dengan melakukan pekerjaan tersebut dengan baik atau dengan benar. Jangan kita kurangi, jangan kita kurangi ataupun yang lainnya. Itu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rukun khutbah pertama adalah mengucapkan alhamdulillah atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang khotib wajib mengucapkan sholawat. Terserah dengan sigoh sholawat apapun boleh. Yang penting ada sholat dan Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nah, dengan membaca sholawat boleh dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, ataupun dengan sholawat Ibrahimiyah atau dengan sholat-sholat yang lain boleh. Yang penting mengucapkan sholawat. Ini kewajiban, wajib bagi seorang khatib untuk mengucapkan sholawat. Di mana? Di khutbah pertama dan khutbah kedua. Sama dengan pujian tadi, membaca alhamdulillah, wajib di khutbah pertama dan khutbah kedua. Sholawat juga gitu, wajib di khutbah pertama dan khutbah kedua. Nah, mana fadilah sholawat banyak sekali. Dikatakan barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti sholawat tersebut sebanyak 10 kali. Dan begitu juga sholawat ini menjadi bukti
salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mengaku cinta kepada Nabi. Mana buktinya? Salah satunya memperbanyak sholawat kepada Nabi, terutama ketika malam Jumat dan hari Jumat. Dianjurkan banyak membaca sholawat. Ya, sholawat paling gampang apa? Yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam, sholawat Jibril. Kita kenal dengan sholawat Jibril, itu paling pendeknya sholawat. Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini adalah sholawat yang paling pendek. Misalkan dia pengen yang panjang, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Atau sholawat-sholawat yang lain, sholawat Nariyah, sholawat Tibil Qulub, sholawat Bushra, sholawat yang lainnya, boleh. Yang penting kita membaca sholawat. Nah, terutama keseharian kita dikatakan salah satu obat untuk kita itu keluar daripada kesumpekan, keruwetan, kegalauan keadaan sekarang ini dengan memperbanyak baca sholawat. Dengan sholawat akan memancar dari hati kita ini cahaya, yang mana cahaya tersebut akan menyinari hati-hati kita, sehingga dengan cahaya tersebut kalau kita ada masalah akan tahu bagaimana caranya kita keluar dari masalah. Karena banyak zaman sekarang orang terkena masalah nggak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Ya, bahkan banyak misalkan masalah dalam rumah tangga dengan pasangan, banyak mereka cerai. Kenapa? Karena ada masalah dan solusi mereka tidak menemukan. Kenapa? Hati mereka gelap daripada cahaya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak ketika ada pertengkaran dalam rumah tangga, mereka apa? Dengan solusinya mereka, sudah kita cerai, kita pisah. Itu bukan menyelesaikan masalah, tapi apa? Membuat masalah baru. Ketika seseorang itu banyak membaca sholawat, mereka tahu ketika ada masalah dalam rumah tangga, bukan hubungannya yang dibubarkan, tapi apa? Mencari solusi dari masalah. Bagaimana masalah ini? Masalah ini muncul dari mana? Oh, dari pasangan kita. Bagaimana? Ya, bagaimana caranya kita? Oh, kalau begini solusinya begini. Mungkin saya yang salah atau pasangan yang salah. Nah, itu dengan sholawat. Orang yang baca sholawat sering hatinya tenang. Ada masalah tidak gampang emosi. Ya, ada masalah tidak gampang sumpah. Walaupun pasti masalah itu akan ada dimanapun kita berada, masalah itu akan ada. Ya, misalkan kita yang hidup banyak dengan masyarakat mengatakan, oh kalau bermasyarakat banyak masalah, oh mungkin pindah ke tengah hutan misalkan. Tidak mungkin jauh dari masalah, pasti ada masalah. Ya, walaupun kita hidup sendirian di tengah-tengah hutan. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Dikatakan dunia ini tempat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang ingin tidak ada ujian, ya meninggal. Ya, tapi ada ujian lagi nanti di akhirat. Ujian dunia selesai, tapi ada ujian akhirat. Ya, maka kita hidup di dunia ini, bagaimana caranya kita bisa menjalani ujian-ujian tadi dan menjadi predikat yang mana ketika kita masuk alam barzakh dalam keadaan husnul khotimah. Ini baru selesai dari ujian-ujian dunia. Yang mana ujian ini kita harus berbekal dengan apa? Salah satunya dengan baca sholawat, zikir, baca Quran, hadir majelis taklim. Ini adalah salah satu jalan ketika ujian tersebut datang, kita tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa daripada ujian-ujian tersebut. Kenapa? Hati kita lapang dengan memperbanyak baca sholawat dan yang lainnya. Ini rukun yang kedua, baca sholawat. Kemudian yang ketiga, rukun bagi sang khotib ketika dia berkhutbah adalah wal wasiyatu bittaqwa. Berwasiat untuk bertakwa. Biasanya sang khotib mengatakan usikum wa iyaya bittaqwallah, atau mengatakan bittaqullah, bertakwa kalian kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu dikatakan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah.
Segala perintah Allah dilaksanakan, sholat, puasa, zakat. Kalau mampu dia berhaji, maka orang yang melaksanakan perintah ini maka dinamakan orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Begitu juga menjauhi larangan, meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, dilarang oleh Allah untuk berbuat maksiat, minum-minuman khamr, zina, judi dan yang lainnya, dia tinggalkan. Maka orang tersebut dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, maka dikatakan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka kita adalah orang yang mulia di sisi Allah. Bukan orang yang mulia itu yang jabatannya tinggi, bukan yang kekayaannya sampai mencapai triliunan rupiah, bukan yang bisa membuat pesawat misalkan atau teknologi yang canggih, bukan. Tapi orang yang bertakwa, orang yang paling mulia itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Percuma dia jabatannya tinggi, tapi apa? Dia terjang dari larangan-larangan Allah. Berarti dia bukan orang yang mulia. Ya, maka Allah katakan orang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam hadis-hadis yang lain Allah katakan, siapakah orang yang paling mulia? Ada yang mengatakan Rasulullah bersabda, orang yang paling bertakwa, paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Dikatakan dalam hadis, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, paling baiknya kalian, orang yang paling baik, paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Hubungannya dengan anak istrinya dia baik, tidak pernah misalkan dia marah yang sampai memukul, memuliakan istrinya, tidak memperbudak istrinya, tidak pernah pukul istrinya. Ini adalah orang yang paling mulia, orang paling baik. Ya, kita lihat fenomena akhir zaman, yang mana banyak daripada suami gampang mukul istrinya, gampang mukul anaknya. Kenapa? Dia tidak punya adab, tidak punya akhlak, sopan santun kepada istrinya. Dia merasa mentang-mentang dia menjadi kepala keluarga, seenaknya memperlakukan istri dan anaknya. Padahal Rasulullah katakan orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling baik kepada istri dan anaknya. Bukan hanya menyuruh istrinya, yang bahkan dikatakan Rasulullah SAW itu ketika dalam rumah tangga, beliau ketika masuk ke rumahnya, beliau lihat bagaimana keadaan istrinya. Oh, beliau lihat istrinya sedang menyapu, beliau bantu menyapu. Misalkan istrinya itu dalam keadaan mencuci, beliau bantu daripada mencuci. Itu Rasulullah. Ya, tidak semena-mena. Ya, tidak harus selalu menyuruh kepada istrinya. Boleh menyuruh, tapi dengan tadi syarat, menyuruh dengan kebaikan, dengan kita membantu istri kita. Betapa banyak akhir zaman ini ya istri-istri yang tertekan dalam rumah tangga. Kenapa? Disiksa oleh suaminya. Bahkan tidak jarang istri disuruh kerja oleh suaminya. Suaminya enak-enakan di rumah. Innaudzubillah min dzalik. Ya, kenapa terjadi seperti itu? Karena jauhnya mereka daripada ilmu. Sang istri tidak pernah ngaji, kemudian suaminya tidak pernah ngaji. Mereka tidak tahu bagaimana hak-hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Misalkan seorang istri, dia wajib taat pada suaminya. Begitu juga suami wajib mendidik daripada anak istrinya. Misalkan istrinya tidak sholat, wajib bagi suami mengingatkan. Ketika sudah diingatkan, si istri ternyata tidak bisa melaksanakan kewajiban sholat, wajib bagi suaminya untuk mengajari si istri. Ya, wajib mengajari si istri tentang bab sholat, bab wudu dan yang lain. Misalkan sang suami tidak mampu, bagaimana? Maka wajib bagi sang suami mencarikan guru untuk si istri dan anak agar mengetahui kewajiban tadi, kewajiban sholat, kewajiban puasa, zakat. Ini wajib. Ya, tidak
semena-mena. Ketika seorang istri nggak tahu hukum ini, maka sang suami semena-mena menyiksa. Nah, ini nggak boleh. Ya, wajib bagi seorang suami istri wajib tahu mana kewajiban, mana hak. Ya, wajib bagi suami mencarikan nafkah bagi istri, kemudian melindungi, memberi perhatian. Ini termasuk daripada kewajiban suami. Bukan hanya suami itu semena-mena. Tidak. Begitu juga seorang istri, tidak hanya menuntut harus nafkah, tidak, tapi wajib bagi seorang istri mentaati suaminya selama hal tersebut bukan maksiat, ketaatan. Misalkan diajak untuk melaksanakan ibadah, wajib taat bagi seorang istri tadi. Nah, ini takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi katakan orang yang paling mulia itu orang yang paling bertakwa. Dan orang bertakwa salah satu ciri adalah yang paling baik kepada keluarganya tadi. Nah, itu rukun yang ketiga. Rukun bagi sang khotib yaitu berwasiat takwa. Kemudian yang keempat, wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Membaca satu ayat dari Al-Qur'an di salah satu dua khutbah. Boleh membaca Al-Qur'annya ini di khutbah pertama dan juga boleh di khutbah kedua. Dengan syarat wajib membaca satu ayat Al-Qur'an. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Ini satu ayat, maka sudah dipenuhi daripada wajibnya membaca satu ayat Al-Qur'an. Ya, boleh walaupun Qul huwallahu ahad. Tapi lebih sempurnanya satu surat, misalkan Al-Ikhlas satu surat, Al-Falaq satu surat, itu lebih afdal. Tapi minim satu ayat. Itu boleh dilakukan di khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Kemudian yang terakhir, rukun khutbah yang terakhir adalah ad-du'a lil mu'minin fil akhir. Berdoa untuk orang-orang mukmin di khutbah yang terakhir atau khutbah yang kedua. Ini wajib. Yang wajib mendoakan orang-orang mukmin. Yang biasanya kita dengar yaitu Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, atau doa-doa yang lain. Yang penting mendoakan orang mukmin. Ini wajib. Ya. Dan juga mendoakan ini wajib tentang doa-doa tentang akhirat. Ya, diampuni dosanya, kemudian dijauhkan dari bala, kemudian diberi kebahagiaan. Itu doa-doa akhirat. Beda dengan doa dunia, misalkan dinaikkan jabatannya, semoga bertambah sukses di dunia. Nah, bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Yang penting tentang akhirat yang didoakan tersebut. Dan doa ini selain mendoakan orang mukmin, kemudian juga mendoakan bagi si khatib sendiri. Karena dikatakan jika ada seseorang mendoakan orang lain, maka malaikat mengatakan wa anta kadzalik. Jika kita mendoakan tetangga kita, ya Allah, semoga tetangga ini diberi sehat afiat, maka doa tersebut untuk kita juga. Kata malaikat wa anta kadzalik, dan engkau begitu pula. Ya, ketika engkau doakan tetanggamu sehat, maka engkau semoga diberi kesehatan oleh Allah. Kata malaikat seperti itu. Semoga tetanggaku bahagia, maka malaikat katakan kebahagiaan kepada engkau pula. Itu doa. Ya, maka doa yang paling gampang diterima oleh Allah itu yang kita panjatkan untuk orang lain. Ya Allah, berilah kesehatan pada orang tua kami, keluarga kami. Nah, itu kan mendoakan orang lain. Maka doa tersebut malaikat mengatakan dan engkau akan mendapatkan hal tersebut. Ini doa. Karena doa dikatakan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengijabah, mengabulkan doa tersebut. Entah itu masalah dunia dan akhirat. Karena doa itu dikatakan akan naik ke langit dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama doa itu adalah doa yang baik. Nah, maka tidak boleh kita mendoakan yang jelek, tidak boleh. Ya, maka doa apapun itu diterima oleh Allah. Tapi pengkabulannya bukan hanya di dunia. Misalkan kita doa kepada Allah yang minta misalkan kaya, minta
sukses di dunia misalkan, itu pasti diterima oleh Allah. Tapi Allah mengabulkan doa tersebut lihat waktunya. Misalkan ada orang dikabulkan doa tersebut, dia sukses dunia, tapi dia akan tambah jauh dari Allah, maka Allah tahan doa tersebut. Mungkin diberikan kepada anaknya, mungkin diberikan kepada keturunannya, atau bahkan doa itu disimpan oleh Allah nanti di akhirat. Jika seseorang tersebut sudah masuk alam akhirat, terkaget-kaget, ya Allah, doa apa ini? Pahala apakah ini? Kemudian dia baru sadar bahwa doa yang selama dia di dunia panjatkan dikabulkan di akhirat. Dengan apa? Dengan lipatan pahala. Nah, dia kaget-kaget, ya Allah, saya tidak pernah melakukan amal ini, kenapa dapat pahalanya? Jawab oleh Allah, ini adalah ganti pahala daripada doa-doa yang kau panjatkan selama di dunia. Semuanya akan dikabulkan oleh Allah, tapi tentang kapannya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kenapa? Karena kita ini menginginkan kebaikan, sedangkan kebaikan itu belum tentu baik untuk kita. Tapi kalau Allah yang mentakdirkan, itu pasti yang terbaik untuk kita. Nah, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hal-hal yang baik, dan doa tersebut insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang sedikit ini semoga menjadi ilmu yang manfaat.